Ahmaduka Rabbi waskuru Ahmaduka hamdan thayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yu'afi ni'ma yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa 'azika wa 'azimi sultanik asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sallim wa sallim wa barik wa tarahmal hadzal nabil karim syarif al-mab'us rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ala kulli man tabi'a bil ihsani yaumal qiyamah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa irhama malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Usikum ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil qarim ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Innal kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina Allah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illahu war rasula faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ucapan orang-orang yang telah mendapatkan surga Allah. Mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah. Surga ini adalah hasil dari hidayah Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tentu kami akan pernah petunjuk dan hidayah kalau bukan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan sholat Jumat
menanggalkan kesibukan dunia kita sejenak, bukan karena kekayaan kita. Karena semakin kaya orang, semakin lupa melaksanakan ibadah, semakin sulit melangkahkan kakinya untuk ikut salat berjamaah. Kita dapat menunaikan panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah sekaligus sebagai kebutuhan kita, bukan karena jabatan. Karena makin banyak orang mendapatkan jabatan yang diberikan oleh Allah, semakin susah melaksanakan ibadah, semakin sulit melaksanakan kekhusyuan dan kenikmatan ketika ia beribadah kepada Allah. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini bukan karena ilmu kita, bukan karena pengetahuan kita. Karena makin banyak orang menjadi pintar, makin banyak orang menjadi sarjana, tetapi sangat sulit melaksanakan ibadah secara sempurna sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, kita semua telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Data statistik dunia saat ini menunjukkan bahwa jumlah umat muslim telah mencapai 1,7 miliar manusia. Tapi dari jumlah yang besar itu ternyata hanya sedikit yang menjadi muslim yang sejati. Selebihnya menyebutkan bahwa kita adalah muslim keturunan. Di dalam KTP muslim, lahir sebagai seorang muslim tetapi mengerjakan sebagai orang Islam. Mulai dari perilaku, tingkah laku, budi pekerti, sopan santun, ucapan masih jauh dari ajaran Islam. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 14 abad yang lalu. Apa kata Rasulullah? Akan datang suatu masa di mana pada masa itu jumlah umat muslim sangat banyak. Jumlah umat Islam saat itu begitu luar biasa, tapi sangat disayangkan ia mudah dipermainkan seperti buih yang ada di tengah lautan, mudah diombang-ambingkan. Oleh karenanya di dalam khutbah yang singkat ini, yang saya ingin bawakan adalah bagaimana caranya membentuk generasi muslim yang sejati. Jemaah Jumat rahimakumullah. Menjadi muslim yang sejati, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah tanamkan akidah yang benar. Misi para nabi dan rasul yang pertama mereka lakukan adalah menanamkan dan memantapkan akidah. Buka Al-Quran ketika Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, buka surah Al-A'raf ayat 59. Apa kata Allah? Wa'budullaha malakum min ilaihim gairuhu. Ketika Allah utus Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama mereka lakukan adalah memantapkan dan memurnikan akidah. Apa sebab? Karena akidah adalah pondasi. Akidah adalah pondasi muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua, terus kepada kaum ayah, tanamkanlah akidah yang benar kepada anak, cucu dan keturunan kita. Jika kita telah mengajarkan tauhid kepada mereka, maka akan mengkristal dalam batinnya, masuk ke dalam sumsum tulangnya, sehingga kelak 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, ketika akidahnya mantap saat itu, maka mereka dengan lantang berkata, lebih baik kami hidup di bawah garis kemiskinan demi mempertahankan keyakinan dan keimanan kami, daripada kami kenyang tapi menjual akidah dan keimanan kami. Ini yang pertama, menjadi muslim yang sejati, tanamkan akidah yang benar. Yang kedua,
Menjadi muslim yang sejati, laksanakan ibadah yang benar. Hari ini kita ramai melaksanakan salat Jumat. Setiap hari kita melaksanakan ibadah salat. Datang masanya kita berzakat sampai haul hisabnya kita berikan. Ramadan datang kita berpuasa, haji kebetulan bagi yang mampu. Sudah benarkah ibadah kita? Ya, ibadah akan benar berawal dari akidah yang benar. Kalau akidah benar maka ibadah akan benar. Kalau ibadah benar maka ada rasa yang benar. Rasa ibadah apakah yang benar itu? Tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puluhan tahun kita mengerjakan, mendirikan dan melaksanakan ibadah salat, bangun ruku tegak sujud, bangun ruku tegak sujud. Sudah benarkah ibadah salat yang kita kerjakan? Ibadah salat akan benar jikalau tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang masanya kita berzakat sampai haul hisabnya kita berikan, kita berbagi dalam bentuk sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya, apapun bentuknya. Sudahkah zakat ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika datang Ramadan kita berpuasa, di ujung ayat itu para kiai ustaz mubalik menyampaikan ayat ini dalam surat Al-Baqarah. Ketika datang Ramadan kita berpuasa, di ujung ayat itu apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian punya rasa takut kepada Allah. Begitu pula halnya ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji kebetulan bagi yang mampu. Di situ pun Allah berpesan, al-hajrun ashhurun ma'lumat. Di ayat itu apa kata Allah? Wa tasawwadu, maka berbekallah kalian, karena bekal yang paling hebat di hadapan Allah adalah bekal rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pesan yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa saat ini jumlah kita begitu besar. Ketika kita datang ke masjid, ajak anak, cucu dan keturunan kita, ajarkan kepada mereka ibadah yang benar, terutama ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Karena kata Rasulullah, yang panjang dari agama ini adalah salat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, menjadi muslim yang sejati, menjadi muslim yang kokoh, menjadi muslim yang tangguh, harus punya matinul qulub, akhlak yang sempurna. Maka setelah selesai kita melaksanakan ibadah salat, imam berdoa, kita pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Rabb, karuniakanlah kepada kami pasangan yang saleh, karuniakanlah kepada kami anak, cucu dan keturunan. Lalu keturunan mana yang kita minta? Qurrata ayun, anak yang dapat memberikan ketentraman dalam rumah tangga, anak yang dapat memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tapi maaf jemaah Jumat rahimah, coba kita perhatikan, keluar dari masjid ini, beri mata ini melihat anak kita yang tidak tahu tegur sapa, sopan santun, budi pekerti dan sebagainya. Keluar dari masjid ini sudah ramai mall di sana, sudah ramai pasar-pasar di sana, anak kita memperlihatkan auratnya, membuka jilbabnya. Padahal doa kita agar senantiasa dikaruniai anak yang soleh-soleh, matinul qulub, akhlak yang sempurna. Inilah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita bandingkan dengan nabi yang lain, Nabi Nuh alaihissalam, berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 800 tahun. Berapa umatnya? Tidak lebih dari 80 orang. Nabi Musa alaihissalam 134 tahun dia berdakwah, kemana umatnya ditenggelamkan? Nabi Yunus alaihissalam 34 tahun dia berdakwah, berapa umatnya? Tidak lebih dari 2 orang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 14 abad yang telah diwafatkan oleh Allah. Berapa lama Rasulullah berdakwah? Tidak lebih dari 23 tahun. Sampai saat ini kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Di dalam mimpi pun tidak pernah kita bertemu. Tetapi kenapa sampai saat ini kita beriman? Itu karena berkat matinul qulub, akhlak yang sempurna yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Buka surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad itu punya level akhlak yang paling sempurna.
Memang Nabi Muhammad tidak sehebat dengan mujizat Nabi Nuh. Mujizat Nabi Nuh diberikan perahu yang sangat kuat, Nabi Muhammad tidak diberikan. Nabi Musa alaihissalam diberikan mujizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang besar dan bisa membelah laut. Begitu pula halnya nabi-nabi yang lain diberikan mujizat, tapi mujizat yang terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah adalah akhlakul kalimah, akhlak yang paling sempurna. Oleh karena itu, menjadi muslim yang sejati yang ketiga, ajarkan anak kita akhlak yang sempurna melalui kitab suci Al-Quran. Yang keempat, menjadi muslim yang sejati harus punya ilmu yang tinggi, harus punya wawasan yang luas. Tapi yang menjadi permasalahan besar yang kita hadapi saat ini adalah jikalau ada orang bertanya, siapakah orang yang berilmu itu? Siapakah orang yang berwawasan itu? Maaf, tentu kita menjawab, yang punya ilmu tinggi itu, yang punya wawasan itu adalah S1, S2, S3. Benarkah itu, saudaraku? Benar, itu jenjangnya. Tapi jika kita kembali bertanya kepada Al-Quran, siapakah orang yang berwawasan itu? Siapakah orang yang berilmu itu? Maka Al-Quran menjawab, innama yamsallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang berilmu tinggi itu, orang yang berwawasan luas itu adalah jikalau ilmu dan wawasannya mampu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jikalau ada orang berilmu, ada orang yang berwawasan, tapi ilmu dan wawasannya tidak mampu menumbuhkan rasa takut kepada Allah, maka ini adalah musibah yang paling besar di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, yang berilmulah, yang berwawasanlah, tapi jangan sampai ilmu dan wawasanmu hanya mengenyangkan perut. Jangan sampai ilmu dan wawasanmu hanya menyelamatkan dunia, tapi ilmu dan wawasanmu harus mampu menjauhkan kita dari asap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, menjadi muslim yang sejati adalah harus bermanfaat. Hari ini kita menilai, jangan pernah menilai orang dengan harta dan kekayaannya, tapi nilai dia seberapa besar kemampuannya di dalam memberi. Hari ini kita menilai, jangan pernah menilai orang dengan pangkat dan jabatannya, tapi nilai dia seberapa besar kemampuannya, seberapa besar kehebatannya yang ada di sekelilingnya. Inilah baru dikatakan bermanfaat. Khairal linnas anfa'annahum linnas. Barakallahu al azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wal ghafur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Allah ta'ala bi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la tusriddaka linnas wa la tamshi bil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fajur. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma minkum Allah innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa siratan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qul wa rahmatan indal maghfiratan badal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jalna ba'da khasi makassar aminatan mutma'innah barakah wa zail mu'minan mata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah innal ya'budu wa isa wa ita'iz wa nasrul munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun fazkurullaha azim azkurkum was'alu min fa'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salah.